Karena efisien waktu juga kan? Efisien waktu ya, jadi gue nggak perlu mandi, nggak perlu sarapan bisa langsung kerja. Iya. Juga sedang membangun karir. Nggak terlepas membangun karir, mencari pekerjaan lain. Susah banget. Membangun karir. Selamat datang di The Bricks, kembali lagi sama gue Julius. Hari ini kita pengen ngomongin tentang PPKM level 3 yang akan dilaksanakan pada liburan akhir tahun dan tahun baru. Liburannya itu akhir tahun ya, Bang? Bukan Natal ya? Buat orang punya duit. Oh, oke. Kalau lo liburan nggak? Kalau orang punya duit lo liburan nggak? Gue libur, bukan liburan. Iya. Libur, nggak masuk kerja aja. Nggak, gue tuh sebenarnya tipikal yang, kalau gue tuh tipikal orang yang setuju dengan PPKM, Bang. Iya. Kenapa? Soalnya libur. nggak libur juga, cuman kan kerja dari rumah nih, Bang. Jadi lo bisa main game ya? Bisa main game, bisa males-malesan, nggak keluar ongkos, segala macam. Padahal kerjanya pun sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Iya. Karena kan orang kantornya dikit ya, jadi nggak perlu banyak komunikasi. Jadi ya cukup lah bisa di rumah. Jadi lo dengan COVID ini justru sebenarnya balik ke karakter lo yang memang lo males juga ya? Sebenarnya boleh. Ya? Oh ya, ada tamu juga nih, Bang. Bukan tamu sih. Ini numpang makan. Bang Hari. Boleh, Bang, makan. Enak juga lama-lama. Enak juga. Jadi ini, Bang, gimana rasanya, Bang? Ini satenya. Ini sate paling terkenal di Jakarta. Namanya sate Padang Ajo Ramen. Nah, bukan Ajo Raymond ya? Bukan. Kalau Ajo Ramen tuh teman lama gua. Kalau gua pribadi sebenarnya cukup setuju, terlepas dari masalah COVID-nya dengan ya nggak boleh. Jadi kan sebenarnya nggak boleh liburan keluar kota segala macam untuk mengurangi penyebaran pandeminya juga. Itu mungkin bisa berdampak kenapa dibikin PPKM level 3. Kalau untuk dalam pekerjaan itu tadi yang gue bilang. Lo nggak peduli sama dampak ekonomi kalau PPKM gitu? Gue peduli, Bang. Cuman karena nggak gitu berdampak, jadi lo nggak peduli. Padahal lu lebih setuju kerja di rumah ya? Jadi sekarang menurut lu kerja di kantor sama kerja di rumah lebih efektif mana? Apa sama aja? Kalau gue di rumah, kalau di kerjaan gue yang ini di rumah. Karena efisien waktu juga kan? Efisien waktu ya, jadi gue nggak perlu mandi, nggak perlu sarapan bisa langsung kerja. Iya. Lo nggak iri, gue sih. Kalau gue justru. Kalau lu gimana, Bang? Gue nggak betah karena gue lebih seneng gue beraktivitas karena gue harus cari peluang buat bisnis, buat miliaran gitu kan. Gue selalu cari peluang-peluang yang memang langsung datangin miliaran gitu ke gue. Dan juga beli kaos gymnya biar tetap buka. Iya, beli kaos gymnya tetap buka. Nah kalau lu gimana menurut lu? Apakah ini lu jadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang lebih banyak dengan PPKM ini? Pasti. Sama gue kan juga sedang membangun karir. Nggak terlepas membangun karir, mencari pekerjaan lain. Susah banget. Membangun karir. Bangun karir di tempat lain. Karena berarti cari kerjaan lain tuh susah. Tapi lo gak iri gak sama orang-orang yang kaya kayak Pak Hari yang mau beli rumah? Untungnya gue tipikal orang yang Nggak mikirin orang ya? Lo seneng ya kalau orang kaya lain kaya? Gue kurang motivasi, Bang. Dapat segitu ya. Bukan kurang motivasi ya. Karena mental miskin tadi ya? Bukan. Kerennya gini, Bang. Ngomong apa ya? Ini nggak apa-apa. Kalau dibilang kayak gitu terlalu gimana ya? Ekstrim ya? Negatif. Kalau positifnya tuh gue orang yang mudah bersyukur. Betul. Jadi dapat apa aja bersyukur. Jadi segini cukup Sesuai dengan kebutuhan ya? Cuman ya masalahnya dari bersyukur kan satu, Bang. Gue bersyukur ke siapa? Karena lu gue yakin sama siapa ya? Iya, itu masalahnya itu doang. Nggak, tapi PPKM itu perlu nggak sebenarnya? Kalau lihat dari dampak ini, gue tanya ke Ari deh. Kalau PPKM level 3 pas akhir tahun ya, ini cuma mengantisipasi aja pemerintah. Kalau kondisi PPKM itu penting kalau memang lagi tinggi. Kalau lagi normal sekarang kan PPKM kan udah level 1 ya? Udah turun, ya 1. Coba sekarang pertimbangannya ya. Kalau PPKM level 3 dikenakan, artinya kan memang banyak usaha-usaha yang pada akhirnya nggak bisa mendapatkan keuntungan yang besar di akhir tahun. Nah, karena
pertimbangan lainnya adalah kalau misalnya itu tetap dibebaskan, nanti kemungkinan COVID naik gitu. Nah, dengan keadaan sekarang yang udah banyak vaksin, yang udah ditusuk-tusuk semuanya, entah itu apa yang dimasukin ke badan kita, sebenarnya worth it gak sih lu ngejaga mematikan ekonomi dalam 10 hari? Sementara resikonya itu mungkin udah nggak sebesar dulu, karena sekarang udah lebih herd immunity, udah lebih aman lah, safe lah buat ya, terkendali lah. Kalau dari gue dulu ya, Bang. Kalau gue ngelihat kalau ngomongin worth it, nggak ada yang worth it. Kalau ngomongin worth it ya, karena satu, ngapain lo kampanyein vaksin? Kalau dari gue dulu ya, Bang. Kalau gue ngelihat kalau ngomongin worth it, nggak ada yang worth it. Kalau ngomongin worth it ya, karena satu, ngapain lo kampanyein vaksin? Iya, tapi takut. Kali, tapi masih tetap dilarang-larang. Kalau ngomongin ekonomi, udah nggak usah ngomong deh, pasti hancur semua. Sama ngomong, ini dari awal COVID pertama masuk Indonesia aja, udah disuruh tuh 14 hari sebelum zaman ada PPKM deh, 14 hari di rumah gitu. Gue udah ngelakuin itu pas 14 hari, 3 bulan di rumah sama sekali. Jadi uang lu banyak tapi? Enggak. Gue tapi ini loh Bang, maksud gue tetap ada orang yang tetap bandel keluar, kalau tetap keluar rumah, jadinya tetap menyebar kemana-mana. Jadi kalau ngomongin worth it, nggak usah ngomong worth it, works aja enggak Bang. Kalau gue bilang lebih kepada pilihan ya. Yes. Kan lu 10 hari itu kita paham alasan pemerintah kenapa menjadikan tanggal 24 sampai tanggal 2 itu sebagai PPKM level 3 itu kan untuk mengonjakan liburan. Ya. Sebenarnya kan pilihan aja. Kayak sama lah lu kalau misalnya lu nggak usah lah lu bikin undang-undang pornografi dan lain-lain. Kalau orang nggak demen nonton bokep nggak nonton aja. Iya, bener. Dia udah pernah nonton tapi karena dia nggak demen dia nggak akan lanjutin. Iya benar. Sama ya. Lu hobi tapi dilanjutin ya? Apa? Kalau lu dilanjutin ya? Kalau ada yang bagus. Ayo. Ya itu sama halnya kalau ngomongin bener pilihan Bang, kayak prokes. Ngapain nganjurin prokes kalau masih nggak boleh ini? Iya. Prokes itu kan kalau kita agar kita ke satu tempat aman. Nah ini kita kalau ke tempatnya dilarang berarti nggak perlu prokes. Ya sekarang gini deh, lebih gitu efektif sebenarnya menurut gua gini, kayak dulu di larangan mudik. Kan sebenarnya yang Delta itu melonjak gara-gara mudik kan. Salah satunya. Lo larang di situ. Sebetulnya kalau misalnya itu pilihan aja. Kayak misalnya asisten rumah tangga lo mudik nih. Ya lo pecat aja, iya kan? Atau bikin dia takut supaya nggak mudik gitu. Tapi larangannya itu nggak dari pemerintah, kecuali memang majikannya yang pengen mudik ya. Iya. Nah kalau majikannya yang pengen mudik, balik lagi ke atasannya lagi. Nah majikan yang pokoknya tinggal kantor aja masing-masing. Orang-orang yang mudik dipecat misalnya, bisa aja. Atau cari kantor baru aja gitu. Kasih himbauan aja. Iya. Nggak, karena gue merasanya juga nggak fair juga buat orang-orang yang memang selama ini udah berdarah-darah gara-gara bisnisnya, terutama bisnis yang terkait sama pariwisata ya. Itu hampir 2 tahun itu mati gitu. Sementara justru pariwisata itu naiknya pada saat libur. Iya, di hari-hari. Iya. Hilang momen jadi. Selamat Natal, Ju. Selamat Natal apa lo? Selamat Natal. Gak boleh mengucapkan Natal. Selamat Natal. Gak boleh mengucapkan Selamat Natal. Selamat Natal nanti lagi jadi topik lagi nih. Iya itu tiap. Mengucapkan Selamat Natal itu menjadi topik yang tiap tahun berulang-ulang jadi agenda rutin. Kita bahas di next episode itu. Di next episode. Ya, tapi ini kan sebenarnya lebih penting kita bahas soal PPKM ini dibanding kita rusuh soal Selamat Natal. Lo nggak boleh Selamat Natal ke saudara-saudara lo sesama fellow Indonesia. Sementara lo dikasih apa? Tapi kelakuan lo itu misalnya dilarang mudik, lo mudik. Atau dilarang liburan, lo liburan. Kan lebih brengsek nyakitin orang. Gua no comment Bang, gua minor. Ya, lo minor sih ya. Tapi gue sebenarnya kalau PPKM ini ya terus terang gue bukan bersyukur ya, gue nggak pernah bersyukur lah ada yang namanya COVID lah, walaupun setiap kejadian pasti ada hikmah. Gue seneng adanya ini
Jadi penyebaran paham-paham radikal itu berkurang. Kalau itu Plus tuh, yang menurut lo itu? plus gue itu. Iya. Plus gue itu. Kalau soal ngomongin ekonomi, udah kartu mati lah. Orang udah hancur semua. Iya, makanya gue nggak setuju PPKM sekarang. Mestinya Sama kalau ekonomi menurut gue itu subjektif loh. Nggak Lu- worth lu, it. lu punya tabungan atau enggak? Ya itu kan kembali dari usaha masing-masing. dibanding lo ngorbanin pendapatan ekonomi besar, mendingan lu siapin infrastruktur kalau memang ternyata nanti setelah benar kekhawatirannya setelah liburan panjang ini ternyata banyak COVID. Siapin aja infrastruktur rumah sakit. Gua rasa Medis itu, ya? gua rasa itu persiapan medis itu lebih kecil dibanding kerugian ekonomi kalau lu kasih 10 PPKM. Pak LBP. Hari aja kata si siapa Pak Opung Luhut berapa triliun tuh kalau waktu di Iya. PPKM mati itu. Hebat ya dia bisa tahu itunya. Iya betul, enggak Dia tuh tapi, punya tempat tesnya ya. tapi betul lu sekarang Ekonomi PPKM nggak jalan. ekonomi nggak jalan. Mendingan lu spend Iya. untuk siapin. Itu pajak kita tuh. Iya, siapin aja rumah sakit gitu. Selamat datang. Iya. Ya, Kalau gua nggak setuju lah kalau bisa tuh ya udah seperti kalau memang daerah itu level 2 atau level 3 ya udah sesuai dengan ini aja dengan level 1 mau level 2 level 3 level 4. Tinggal kalau orang mau liburan diperketat aja udah. ada daerah-daerah tertentu jadi yang diperketat, yang namanya masuk ke tempat bermain. Bali lah kalau nggak Bali. Oh ya, kalau itu ya. 50% atau 50% tapi benar-benar ditegakin. Tapi kalau Jangan harusnya 50% jadi dilebih-lebihin kayak gitu. Tapi kalau mereka mau ke Bali nginep di Iya. hotel aja atau misalnya Iya. dia mau ke puncak nginep di hotel aja Why yang not? bersihkan why not? Iya. Kan pun hotelnya harusnya kan menerapkan berapa maksimal Iya. protokol juga maksimal ini juga Iya. bukan kayak di bar-bar Indonesia kan Berarti- nggak perlu peduli lindungi kan Berarti di Jakarta. pemerintah konsepnya sama kayak lu berarti ya. Tetap miskin. Karena mungkin ideologi mirip kayak gua bang. Iya. Yang tadi gua bilang kalau ekonomi mah subjektif. Kenapa nggak lu nabung dari sebelumnya? Ya. Lebih egois aja. Lebih Gue sih egois. jujur gue egois memang. Ya, ya. Karena ke gue pribadi nggak gitu ngaruh. Ke pemerintah kan juga nggak ngaruh. Mereka udah kaya. Iya. Yang bawah mau miskin. Justru dalam keadaan kayak gini, dulu kan orang-orang kaya Jakarta terutama ya. Ya. Kalau akhir tahun kan liburan ke luar negeri, buang-buang duitnya di luar negeri kayak gua. Sekarang di Indonesia malah. Kayak gua. Justru kan sekarang dengan nggak bisa kan di Indonesia, kenapa lu tutup juga gitu? Liburannya Kamboja gitu. Iya, Laos, gua. Iya. Oh jangan, gua mau ikut ajib militer. Iya. Tapi kalau iya, iya. tapi kalau ada waktu kita bahas lu yang waktu ikut Kemer Merah ya bang. Phnom Penh. Phnom Penh. Ya justru itu kan dikata gue setuju juga orang dari dulu liburan ke luar negeri sekarang justru muterin ekonomi nasional kan, iya. Bali, Labuan Bajo atau ke mana gitu kan. Toh sebenarnya logikanya kan logika sepelenya orang yang liburan tuh yang punya uang lebih Iya. untuk buang uang bagi putar ekonomi ke yang membutuhkan. Iya. Kenapa? Sekarang tinggal dihitung aja ya banyak orang yang tinggal tetap kalau orang Jakarta stay di Jakarta kok banyak orang yang Iya, keluar. iya. Ya kalau misalnya kayak kebun binatang rame, maksudnya atau pantai rame, ya betul kata Hari. Kasih aja 50%. 70%. Tapi penegakannya benar loh. Tapi penegakannya benar. 70% tapi pada faktanya lebih dari 100% gitu ya kan. Ini ibarat gini, ibarat lo baru borok kecil, sebenarnya bisa diobatin, lo potong tangannya gitu loh. Jadi untung bang. Iya, Nah, dia diamputasi baru gitu amputasi. aja. Ya, mungkin ada kenapa nggak peduli lindungi kan udah Iya. ada ini QR code-nya online aja. Jadi lu tahu lu mau ke sini sudah ada berapa orang nih. Iya betul. Betul. Nah, Udah QR code kenapa nggak lu bikin online aja? Jadi Iya. misalnya kita pengen ke Pantai Ancol. Wah, udah maksimal. Kita nggak Kancol. Hah? Main kancol. Parkiran. dulu Dulu. Nonton juga. iya. Nonton di apa? drive Di- drive in, iya. drive in. Gue sih main bowling ya bang. Enggak, ya intinya gitu. Jadi lu nggak perlu jangan ke satu daerah dulu pas lihat sana gue nggak bisa masuk kan mungkin ada kekecewaan juga ternyata udah batas maksimal gue nggak bisa masuk ya sekarang cobalah dibuat online oh daerah sini yang masih dikit nih jadi gue bisa lah liburan ke sini lu orang Kalau makin masuk Ancol pakai sistem online kan. Ini udah dibatasin kan. hari ini siapa yang sudah Ya, terdaftar ya kayak booking tempat aja Atau kalau misalnya masuk udah sekian, tutup pintunya. iya ya itu gunanya online tuh Online. biar langsung ditutup
Hari Nah, ini kalau udah yang ada. itu mungkin tempat-tempat tertentu kali ya. Kalau tempat-tempat tertentu Iya. juga nggak bisa juga diterapkan. Ya kenapa enggak? Maksud gua kan ini semua pun check in by Peduli Lindungi. Ya Peduli Lindunginya aja yang bikin online. Jadi lu bisa tahu berita di misalkan mau ke mall mana, oh di sini sudah segini isinya. Cukup nggak servernya peduli? Servernya cukup nggak? Cukup. Ya itu mungkin alternatif ya Bang dari Iya. gua yang nggak gitu peduli. Iya, gue tau lo gak peduli kan. Lo mau PPKM atau enggak itu Ini ya. tetap miskin. Tapi tapi sih. Miskin mental. Gua Iya. peduli lindungi diri sendiri kalau gua. Tapi gue setujunya PPKM itulah penyebaran radikal itu gak ini. Kalau gue sih lebih senang ya, tapi selebih Ada pengaruhnya emang? Ada korelasi? ada pengaruhnya. Ya, Atau ya, banyak sorry ya. atau banyak yang radikal meninggal Bang? Oh. Bukan, sekarang kan sejak PPKM itu kan dulu kan sebenarnya penyebaran itu lebih kepada kumpulan-kumpulan pertapaan. Gue nggak mau ngomong pengajian lah. Pasti gue ngomong. Kumpulan-kumpulan pertapaan itu yang nanti misalnya si pemuka agamanya ngomongin radikal, ngomongin anti pemerintah. Oh di daerah gua namanya pengajian tuh Bang. Di tempat gua banyak. Itu Kemarin pertama. baru ngadain. Apa? Ya itu tadi. Ya jadi menurut gue sih memang kalau gue kali ini nggak setuju PPKM level 3. Tapi walaupun PPKM level 3-nya itu seluruh Indonesia disamaratain ya. ya walaupun gue sendiri nggak masalah karena gue bisa keluar negeri. Kan udah banyak Duit. ya banyak duit nggak usah diomongin. Ya, walaupun mainnya cuma ke Filipina, ke Kamboja. Nggak bisa. Tapi keluar negeri. Tiap hari gue keluar kota, Jakarta Bintaro, Itu keluar kota. ngelaju, Iya, anjing. kerja kok ngelaju. ya mungkin kita belajar negeri itu disegeri aja kali dalam kasus ini. Tapi kalau lu nggak ngaruh sebenarnya mau. Nggak ngaruh. Satu karena lu di rumah aja kan. Gue tipikal yang lebih lurus-lurus aja Bang sebenarnya. Bukan gue pure setuju atau nggak setuju. Ya gue mah setuju aja sebenarnya. Karena lo ngelihat Atta Halilintar punya mobil mewah lo udah seneng ya. Don't care. Udah. Ya intinya kita di sini Bang Damba nggak setuju kan udah bilang. Bang Ari nggak setuju juga Bang. Kalau gua sesuai dengan level aja, terus tempat wisatanya diperketat aja. Oh, Kalau yang memang padahal justru Singapura ya memanfaatkan momen ini loh. Mereka mungkin tahu Indonesia menutup, mereka justru membuka Indonesia nggak perlu karantina lagi ke Singapura. penting vaksin, Iya. terus PCR di sananya Iya, negatif. Negatif. udah langsung kan. Artinya kan kalau kayak gitu kan ekonomi yang mesti diduluin kan. Akhirnya kesempatan itu, peluang itu diambil lagi sama negara lain. Peluang memanfaatkan ekonomi dari pariwisata dari liburan. Ya. Ya kan? Jadi benar. Kesempatannya dicuri negara lain kita. Jadi kesimpulannya itu bahwa mentalnya pemerintah mungkin sama dengan lu, yaitu ya udah tetap miskin. Mungkin atau tetap menjaga kekayaan sendiri, Iya, nggak peduli harta orang lain. Kalau gue gitu, iya. gue sih stable dengan di rumah-rumah aja, gue masih mampu makan Iya. segala macam. Atau kaya banget, Indonesia kaya banget. Karena gua bayar pajak loh. Kemarin baru lapor pajak juga bro. Gue mulai tahun depan enggak deh. Apa? Ayo orang pajak. Pas ngeliat rekening gue sedih. Gimana Har kalau lu? Kalau gua nggak setuju. Kalau gua nggak setuju sih. Kalau gua sesuai aja kalau daerah sini memang level 1 ya level 1, kalau sini level 3. Tapi kalau tempat-tempat wisata mungkin ada lonjakan wisatawan, ya tinggal diperketat aja. Kalau memang itu kapasitas 50% ya 50% begitu. Itu aja, tinggal penegakan hukumnya aja di lapangan ya. Kadang-kadang kan yang jadi masalah ini 50%, tapi pas faktanya lebih dari 50%. Iya. Orang juga malas-malas kok, Bang. Maksudnya aturan juga harus lo update. Yang punya tempat wisata juga harus. Atau memang dibilang PPKM level 3 ini memang sengaja untuk dilanggar. Tapi setidaknya melanggar kan nggak sebanyak kalau di losin. Mungkin nggak? Pasti nggak? Mungkin penjalanannya seperti PPKM level 2 nantinya. Iya. Cuma sebutannya aja level 3. 4. Ada level. Katanya. Masih kalah sama Mario Ada Bros. 5. Sama Mario Bros masih kalah. Mario Bros 12. Apa itu kontra? Mario Bros. Katanya akan ada PPKM level 5. Kalau udah mati. Tapi level 3 itu wisata masih boleh nggak ya? Boleh. Cuman dibatasi kan. Kan waktu dulu kan yang bahaya itu darurat. Oh, yang nggak boleh wisata ya? Iya, betul. Surabaya waktu sama yang tadi itu tutup semua sejauh Tutup semua, Jawa Jawa Tengah. Ya mungkin nanti
memang sengaja buat dilanggar, bisa juga. Dengan harapan ya perjalanannya pun paling level 2 lah. Iya. Ada pihak-pihak tertentu yang jadi korban atau dikorbankan. Iya. Atau ada yang jadi oknum lagi. Iya. Ya kan? Seperti salah satu selebgram yang dibebaskan dari itu katanya Atau oknum. seperti yang buat kawinan. Ya. Atau pejabat yang mau bikin dangdutan lagi. Ya, intinya mungkin kita ada banyak yang setuju nggak setuju dalam hal ini, tapi yang kita setuju kan semoga tidak meledak lagi lah ya. Iya. Pandemi ini. Nah, harapannya sih ya mungkin kita ngelihat bukan dari, kalau gue pribadi sih ngelihat bukan dari aturannya, tapi saat eksekusinya aja nanti gimana. Diperketat, mungkin carilah win-win solutionnya. Kalau dari gue itu ada pesan-pesan lagi dari Oh, gua cukup. Cukup. Inap. Inap. Yang lain. Nggak ada gue udah. Cukup. Oke. Ya, Kalau gitu pemerintah coba diperhatikan. Perintah tetap miskin. tetap perkaya diri sendiri. Udahlah, closing. Udah, ini closing terbaru kita. Bye.